perkenalkan nama saya Muhana Rama, NIM 3619045. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Dalam video ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Antropologi. Model pembelajaran saat ini sudah terbilang menyatu dengan era 4.0, di mana di era ini digital dan teknologinya yang semakin maju dan berkembang. Akan tetapi, model pembelajaran di Indonesia sejak Maret 2020 sampai sekarang dapat dikatakan berubah drastis dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19. Nah, hal ini menyebabkan para siswa dan mahasiswa harus dituntut untuk menggunakan media pembelajaran yaitu dengan media sosial atau jaringan internet. Hal ini dikarenakan pemerintah membatasi pergerakan semua warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia harus melakukan aktivitas di rumah saja, tidak boleh keluar rumah, jika itu tidak penting atau tidak terlalu mendesak. Dengan pembelajarannya berubah drastis ini, saya mengapresiasi kepada pemerintah yang langsung tanggap untuk mengubah model pembelajarannya. Dan saya juga mengapresiasi kepada para siswa dan mahasiswa yang masih ikut serta dalam pembelajarannya secara efektif. Dan saya pula mengapresiasi kepada para dosen dan guru-guru di Indonesia yang masih melaksanakan kewajibannya. Namun, dengan berubahnya model pembelajaran ini banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positifnya ialah dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan orang tua dapat berperan dalam mengawasi pendidikan karakter serta mengawasi anaknya dalam belajar. Serta para dosen dan mahasiswa atau siswa dapat lebih berkembang dalam ilmu teknologi. Dampak negatifnya yaitu mahasiswa lebih sulit berkembang dan banyak daerah yang kesulitan mendapatkan jaringan internet sehingga bisa tertinggal. Kemudian, lebih sulit dalam memahami materi yang diberikan. Dan terkadang seorang dosen hanya mengirim materi saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Walaupun seorang mahasiswa dituntut untuk memahami, akan tetapi dosen juga harus ikut berperan dalam hal ini. Dan akibat pandemi ini, perekonomian menjadi salah satu masalah yang mungkin dihadapi oleh semua orang. Sedangkan pembelajaran daring ini membutuhkan banyak kuota untuk mengakses internet. Walaupun pihak kampus, sekolah, institut, atau pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota, itu semua tidak cukup hanya jika digunakan dalam waktu 1 bulan. Karena dalam proses pembelajaran dengan media online ini, semua dituntut harus berkembang lewat internet. Sehingga segala referensi harus menggunakan internet dan juga mata lebih mudah merasa kelelahan karena menangkap sinar dari handphone. Akan tetapi banyak juga yang menyukai dengan model pembelajaran daring ini karena lebih singkat, efektif, efisien, kemudian lebih hemat tenaga, kemudian singkat. Nah, model pembelajaran ini memang tidak bisa masuk ke taraf kesempurnaan karena tentu akan menghadapi banyak kendala seperti ekonomi, lingkungan, waktu, bahkan teknologi yang digunakan. Dengan model pembelajaran saat ini, sebaiknya kita sebagai seorang siswa dan mahasiswa mampu menuntut hak yang harus kita dapatkan dan guru harus menjalankan kewajibannya dalam proses belajar mengajar. Bukan karena dengan pembelajaran daring ini, semua pelaku pendidikan dapat seenaknya dalam proses pembelajaran. Nah, sebaiknya kita semua saling introspeksi diri. Sesuatu apa yang harus diterapkan pada masing-masing individu. Mungkin dengan pembelajaran yang seperti ini, kita dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melek akan teknologi karena kita sudah hampir berada di era 5.0 yang serba canggih. Akan tetapi, di sisi lain juga saya kurang setuju dengan proses pembelajaran daring ini. Sebaiknya pembelajaran ini dilakukan dengan tatap muka, walaupun tidak sepenuhnya waktu dilakukan. Nah, mungkin sarannya dapat dilakukan dengan pembelajaran bertatap muka, akan tetapi dengan pertemuan 1 atau 2 kali dalam seminggu, kemudian 3 atau sampai 4 kali dalam 1 semester. Sehingga silaturahmi antar peserta didik dan pengajar tetap terjalin dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian saya akan menganalisis dari video yang telah Bapak dosen share. Video pertama. Dari video pertama ini, kita mengetahui bahwa model pembelajaran di Finlandia dan Amerika Serikat sangat berbeda.
Di Finlandia, model pembelajaran tidak memberlakukan adanya pekerjaan rumah atau PR dengan tujuan agar siswa bisa melakukan hal-hal lain di rumah, yaitu seperti bermain, kemudian mengenal lingkungan sekitar, berkumpul dengan keluarga, menjadi bintang muda, menikmati hidup, dan mengembangkan bakat-bakatnya. Di Finlandia juga mengurangi waktu sistem KBM-nya, di mana di hari Senin dilakukan selama 3 jam dan Selasa 4 jam, dengan tujuan otak siswa lebih jernih atau lebih fresh dalam menerima pembelajaran. Nah, kemudian di Finlandia merencanakan akan meniadakan standarisasi tes, dan tes di sana tidak menggunakan pilihan ganda. Model pembelajaran yang diberlakukan Finlandia ini guna menghasilkan pelajar yang lebih kreatif dan inovatif. Di samping itu, banyak anak di Finlandia yang menguasai berbagai bahasa, dan di sana lebih mengutamakan agar anak-anak bisa menikmati masa kecil yang singkat dan bahagia. Serta di Finlandia tidak ada perbandingan atau perbedaan sekolah favorit atau sekolah terbaik untuk yang kaya ataupun untuk yang miskin, dan mereka mensamaratakan antara yang kecil dan yang dewasa. Kemudian saya akan menganalisis dari video yang kedua. Nah, video kedua ini berada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, di mana pondok pesantren ini memiliki program keunggulan, yaitu program internasionalnya seperti dalam bidang kebahasaan, yaitu seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setiap tahunnya, santri mendapatkan beasiswa ke berbagai negara. Dalam berkomunikasi kesehariannya juga, mereka dianjurkan untuk menggunakan bahasa asing. Di pondok pesantren, mereka juga belajar non-akademis dan mengembangkan bakat-bakatnya yang kemudian diperlombakan, dan pemenang dari setiap eventnya akan diberikan beasiswa. Kemudian saya akan menganalisis video ketiga, di mana di sebuah pondok pesantren Madura tinggallah seorang penyair yang bernama Zawawi. Zawawi ini sudah mengenal syair dari sejak usia belia, di mana ia mengenal sifat Allah ini dari berpuisi atau bersyair. Para penyair biasanya dihasilkan dari Sumenep yang dibuktikan dengan majalah Horizon. Banyak karya yang dimuat di kaki langit itu berasal dari Sumenep, dan hampir setiap minggu mereka mengirimkan karyanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang hidup di pesantren juga dapat berkembang dan lebih sukses. Kemudian video yang keempat yaitu komunitas belajar Qoriyah Thoyibah yang didirikan pada tahun 2003 di Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga atau Kota Salatiga. Didirikan oleh Ahmad Baharudin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kang Din. Ia lulusan IAIN Salatiga tahun 1993. Konsep yang diambil ialah selalu berpusat dengan anak dan berbasis dengan kehidupan lokal. Programnya ialah kesetaraan SMP dan SMA, di mana ijazahnya juga sama rata dengan ijazah-ijazah sekolah formal. Di komunitas belajar ini, mereka bebas untuk mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan atau apa yang mereka ingin pelajari. Dan di sini mereka dibebaskan untuk berpikir. Di samping itu, Kang Din juga mendirikan paguyuban petani mandiri yang bernama Qoriyah Thoyibah, di mana tujuannya adalah guna menaikkan perekonomian para petani yang programnya ialah pertanian organik, di mana melalui serikat paguyuban ini, para petani dilatih mengolah lahan dan menghasilkan produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup petani. Produk unggulannya ialah beras organik dan pupuk organik cair. Di samping itu, beliau juga mendirikan program internet untuk desa, guna petani dapat mendapatkan informasi yang lebih mudah. Dari keempat video tersebut dapat disimpulkan bahwa model atau setiap pendidikan ini berbeda di setiap daerahnya. Setiap daerah memiliki tujuan-tujuan sendiri mengapa sistem-sistem itu yang diberlakukan. Di Finlandia yang tidak memperkenankan adanya PR, tidak menerapkan full time di sekolah, dan anak-anak yang memahami berbagai bahasa. Kemudian di Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang santrinya dibiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Dan santri bebas menentukan apa yang ingin ia lakukan. Santri dapat mengembangkan bakatnya dan adanya program beasiswa per tahunnya. Di Pondok Pesantren Sumenep Madura yang santrinya dibebaskan untuk berkarya, di mana mereka mendalami syair dan puisi. Kemudian sosok tokoh masyarakat yang mendirikan komunitas belajar dan sistem belajarnya tidak memberatkan anak
justru memberikan peluang kepada mereka untuk mengembangkan bakatnya, serta mensejahterakan masyarakat dan petani dengan mewujudkan petani mandiri. Nah, dengan tujuan-tujuan yang berbeda inilah sistem pembelajaran ini beragam manfaat untuk kedepannya. Akan tetapi, sebenarnya memiliki satu titik yang sama, yaitu guna anak terampil, kreatif, dapat bersosialisasi dengan masyarakat, dapat merealisasikan bakat-bakatnya. Dengan demikian, 5-10 tahun ke depan, jika saya menjadi seorang pengusaha, maka saya akan mensejahterakan masyarakat dan saya akan mengajarkan mereka untuk berwirausaha sesuai dengan bidangnya. Kemudian, saya menginginkan agar masyarakat dapat merealisasikannya tanpa harus bergantung kepada orang lain. Samping itu, saya juga akan memperkenalkan kepada seluruh dunia tentang bahasa-bahasa di Indonesia, terutama bahasa Jawa. Untuk merealisasikannya, saya membuka ruang belajar atau komunitas dengan membiasakan mereka setiap harinya berkomunikasi dengan berbagai bahasa, yang tentunya juga tidak memberatkan mereka. Justru saya akan mengedepankan tentang kreativitas sesuai dengan bakat mereka dari segi manapun, sehingga mereka menjadi bangga dalam berkarya dan bangga akan apa yang telah mereka wujudkan. Dan saya akan memperkenalkan budaya Indonesia lebih banyak dan luas lagi ke seluruh dunia dengan berwirausaha. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.